Shalom semuanya. Kita bersyukur malam hari ini kita dapat bertemu kembali di tempat ini. Kita dapat beribadah kepada Tuhan semua karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang menyertai seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami datang di hadapan-Mu, meninggikan Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus, dan kiranya hari ini melalui firman-Mu kami memperoleh kekuatan yang selalu baru untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Keluaran pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Baik, saya akan memulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada umat Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka, emas, perak, tembaga. Kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga. Permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Baik, dari firman Tuhan hari ini dengan judul Aku akan berdiam di tengah-tengah kamu. Menurut teman-teman dari firman Tuhan yang baru saja kita baca, kira-kira di situ apa yang Tuhan ingin mau bangsa Israel lakukan? Apa yang Tuhan firmankan kepada bangsa Israel? Yang Tuhan mau tunjukkan kepada bangsa Israel, yang Tuhan mau bangsa Israel lakukan adalah untuk mendirikan kemah suci. Dan di sini Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Ada tujuan dan maksud Tuhan. Kenapa Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan? Sebelum itu kita akan lihat secara bersama-sama. Kira-kira menurut teman-teman, ketenangan sejati kita dapat temukan kira-kira di dalam siapa? Apakah benar di dalam Yesus Kristus? Orang lain berkata bahwa kesenangan sejati, saya bisa bahagia, bisa senang kalau saya melakukan hal ini. Atau orang lain juga berkata, jika saya pergi ke luar negeri untuk berlibur, apa segala macam, sudah membuat hati saya lega, senang, bahagia akan semua hal ini. Tapi apakah itu benar? Banyak orang juga mengatakan bahwa ketika mereka melakukan hal-hal yang duniawi itu lebih menyenangkan daripada datang di hadapan Tuhan.
Kita lihat saja orang-orang di sekitar kita. Hari Minggu itu mereka kemana? Hari Minggu itu banyak yang ke pantai. Hari Minggu itu ada yang pergi ke mall. Paling banyak itulah kalau ke mall. Terus pergi makan, apa segala macam. Itu hari Minggu. Bagaimana dengan kita? Apakah setiap hari, bukan hari Minggu saja ya? Apakah setiap hari kita memakai waktu kita untuk berdoa? Apakah setiap hari kita memakai waktu kita untuk memuji Tuhan? Atau kita merasa senang, merasa bahagia dengan kedua hal di sebelah sana? Tapi saya percaya bahwa hati kita tenang, hati kita teduh, hati kita bahagia ketika kita melakukan kedua hal yang di sini, yaitu adalah berdoa dan juga beribadah. Amin. Hari Minggu kita pakai untuk apa? Bukan untuk pergi jalan-jalan, bukan untuk pergi bermain, pergi ke pantai. Tapi kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu kita adalah anak Tuhan yang mengetahui bahwa ketenangan sejati kita hanya ada di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Dan kita percaya bahwa kita yang hadir di tempat ini, kita mengetahui bahwa pemilik hidup saya adalah Yesus Kristus. Aku bisa memperoleh kebahagiaan sejati, ketenangan sejati hanya di dalam Yesus Kristus, bukan hal-hal di luar kehendak Tuhan yang kita lakukan. Dan hari ini ketika Tuhan berfirman kepada bangsa Israel agar mereka membangun kemah suci, sebelumnya Tuhan Allah memberikan janjinya kepada bangsa Israel. Allah memberikan janjinya kepada mereka melalui 3 hari raya, di mana Tuhan memberi berkat melalui 3 hari raya. 3 hari raya itu yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa mereka masih di padang gurun waktu itu. Apakah di padang gurun bisa menanam di sana? Tidak bisa, justru itu tidak ada air, tanahnya kering. Tidak mungkin untuk bisa semua tanaman bisa hidup di sana. Namun kita lihat bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh sangat sempurna bagi umatnya. Amin. Tuhan memberikan kepada mereka Tuhan memberikan berkat kepada mereka agar mereka melihat bahwa Tuhan yang menuntun mereka, Tuhan sendiri yang memelihara mereka. Di tengah ketidakmungkinan kita, di tengah ketidakmustahilan kita, Tuhan adalah sangat mustahil di dalam kehidupan kita. Dia melakukan segala sesuatu yang bagi kita tidak bisa, tidak mampu. Tetapi dia bisa melakukannya di tengah-tengah padang gurun. Juga Tuhan memberikan janjinya, firman Tuhan yang minggu lalu. Di mana Tuhan mengadakan perjanjian darah antara umat Israel, umatnya bersama Tuhan Allah itu sendiri. Pada waktu itu Musa menyiramkan darah kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan. Karena itu merupakan perjanjian yang sangat kekal yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Berbicara tentang darah itu berbicara tentang nyawa. Berbicara tentang darah, berbicara tentang nyawa yang harus dikorbankan. Ada pengorbanan di situ, ada pengorbanan darah di situ. Ada yang harus mati, baik itu binatang juga manusia. Namun di sini Tuhan Allah yang berjanji kepada mereka. Dia membuat perjanjian yang kekal itu kepada umat Israel. Bukan perjanjian yang main-main. Bukan hanya perjanjian yang tanda tangan sudah selesai. Atau cap jempol sudah selesai. Namun di situ Tuhan mengadakan perjanjian dengan umatnya. Karena mereka adalah benar-benar umat kepunyaan Tuhan dengan darah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa darah itu berkaitan dengan nyawa. Artinya di situ banyak yang dikorbankan, binatang banyak yang dikorbankan agar darah itu bisa menjadi sebuah tanda perjanjian
di hadapan Tuhan. Dan juga Tuhan Allah memberikan perjanjiannya kepada bangsa Israel melalui 10 firman Tuhan, melalui 2 loh batu. Di mana Tuhan benar-benar memelihara umatnya. Tuhan benar-benar melindungi mereka sampai akhir hidup mereka. Sampai mereka memasuki tanah Kanaan. Tuhan tidak pernah memberikan janjinya dan juga mengingkari janji itu. Namun setiap janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka, selalu Tuhan genapi di dalam kehidupan mereka. Walaupun Tuhan menggenapinya itu dengan waktu yang kita tidak ketahui. Namun percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Demikian juga kehidupan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita memperoleh keselamatan, melalui darahnya kita memperoleh hidup yang kekal hanya di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Ketika Tuhan memberikan janjinya ini kepada bangsa Israel, artinya bahwa Dia benar-benar menjadikan mereka sebagai umat kepunyaannya, sebagai miliknya. Sehingga Tuhan menyuruh mereka untuk membuat kemah suci. Untuk apa mereka membuat kemah suci? Kira-kira kemah suci itu melambangkan apa? Kemah suci itu melambangkan Yesus Kristus, Tuhan Allah itu sendiri. Ketika Tuhan menyuruh mereka untuk membuat kemah suci, Tuhan berkata bahwa aku akan berdiam di tengah-tengah mereka. Tuhan mengatakan, aku sendiri akan berdiam di tengah-tengah mereka. Dan sebelum itu kita akan melihat bagaimana pada waktu Tuhan memberikan janjinya juga kepada Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Di sana Abraham juga mendirikan mezbah di hadapan Tuhan. Abraham mendirikan mezbah di hadapan Tuhan. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Ada alasan kenapa Tuhan menyuruh umatnya untuk membuat bait suci. Bahkan buat bait sucinya itu bukan setelah mereka setelah mereka sudah tidak di padang gurun lagi. Tetapi Tuhan menyuruh mereka membangun kemah suci di mana? Waktu mereka masih di padang gurun. Dan di sini ada alasan kenapa Tuhan mau agar mereka membangun kemah suci di tengah-tengah padang gurun. Karena di sana Tuhan mau menunjukkan dirinya bahwa Dia benar-benar ada menyertai umatnya. Juga di sinilah dimana ketika Abraham menerima janji Tuhan itu, yang paling terutama yang ia lakukan adalah membangun mezbah di hadapan Tuhan. Untuk apa mezbah? Mempersembahkan korban, datang ke dalam hadirat Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup hanya untuk Tuhan. Juga bukan hanya Abraham, Yakub juga yang mendirikan mezbah ketika ia di Betel. Di dalam ayat yang ketiga, Kejadian pasal yang ke-35, ayat yang ketiga mengatakan bahwa mari kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Orang-orang yang menerima perjanjian Tuhan, baik itu Abraham, Ishak dan juga Yakub, mereka tetap memandang Tuhan, tetap melihat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, di tengah persoalan yang mereka hadapi, yang paling terutama mereka adalah lari kepada Tuhan. Mereka membangun mezbah di hadapan Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan. Mereka mau kembali untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menerima janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa Ia selalu menyertai hidup kita. Apapun yang terjadi, Dia selalu ada menyertai kita sampai akhir hidup kita.
Di sini berbicara tentang mesbah, artinya bahwa mesbah itu menyimbolkan atau melambangkan hadirat Allah, pengorbanan, penyembahan, dan pusat hidup orang percaya. Kita lihat bahwa ketika membangun mesbah, bukan di situ pasti ada pengorbanan kan, pasti mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Di situ ada pengorbanan, ada hadirat Allah, bersujud menyembah Tuhan, ada penyembahan di hadapan Tuhan. Dan juga mesbah itu menjadi pusat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jika dilihat zaman dulu itu mesbah itu dikaitkan dengan itu terbuat dari batu atau kayu untuk bisa menaruh korban di atasnya. Namun sekarang itu berupa hati yang taat dan hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan lagi kita membunuh binatang, membunuh hewan, lalu taruh di atas batu, kayu, lalu itu menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Tidak lagi. Namun mesbah itu berbicara tentang hati kita yang taat kepada Tuhan, hati kita yang kita persembahkan untuk Tuhan, hati kita, ketulusan kita, ketaatan kita, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Juga demikian bangsa Israel, Tuhan selalu berfirman ketika mereka keluar dari tanah Mesir dengan alasan bahwa mereka akan beribadah kepada Tuhan. Namun kita lihat apakah sejak mereka keluar dari tanah Mesir, mereka selalu beribadah kepada Tuhan. Justru mereka melakukan hal yang lain, bukan beribadah kepada Tuhan. Yang seharusnya yang Tuhan mau adalah umatnya, umat pilihannya datang di hadapan Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup, hati mereka hanya untuk Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau kepada umat-umatnya. Namun seringkali kita orang-orang yang percaya ini seringkali melupakan ibadah itu. Seperti tadi awal yang saya katakan bahwa baik itu di hari Minggu, bukan hanya hari Minggu saja. Orang-orang lebih suka ke pantai, suka pergi kemana-mana. Bahkan di harinya Tuhan saja, mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Namun kita bukan orang seperti itu. Amin. Dan di sini firman Tuhan hari ini di mana Tuhan memberikan firman-Nya kepada bangsa Israel agar mereka membangun kemah suci di padang gurun. Membangun kemah suci di mana Tuhan sendiri akan hadir di tengah-tengah umat pilihannya. Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah mereka. Pada saat bangsa Israel bangun pagi, mereka dapat melihat, mereka dapat memandang ke depan bahwa di situ ada Tuhan yang menjagai mereka, ada hadirat Tuhan yang selalu menyertai mereka. Bahwa Tuhan benar-benar tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia menjagai mereka dari awal hingga akhir. Dan Tuhan mau agar umatnya, umat pilihannya memandang Dia, melihat Tuhan. Melihat ke depan, melihat ke atas. Tuhan mau agar bangsa pilihannya benar-benar hidup taat di hadapannya, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita lihat bahwa di padang gurun, kemah suci menjadi tanda bahwa Tuhan ada di tengah umatnya. Di tengah padang gurun yang tidak ada apa-apanya. Disitulah Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan ada menyertai mereka. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Sehingga Ia menyuruh mereka untuk membangun kemah suci. Dan kemah suci itu melambangkan bahwa di situ ada hadirat Tuhan. Di situ ada Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah umat bangsa Israel pada waktu itu. Dan Tuhan mau agar bangsa Israel hidup berpusat hanya kepada kemah suci itu. Mereka bangun pagi, mereka tidur, mereka dapat melihat di depan mereka ada kemah suci. Di depan mereka ada Tuhan
yang menuntun mereka, yang memimpin mereka. Dan Tuhan mau agar mereka hidup hanya berpusat kepada itu, berpusat kepada Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47 mengatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul di tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita lihat jemaat mula-mula mereka dengan bertekun sehati sepikir. Mereka datang di hadapan Tuhan. Mereka datang memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Tuhan sendiri yang menambahkan mereka. Tuhan sendiri yang menuntun mereka, umat-umat yang percaya kepadanya. Dan kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam keadaan apapun tetaplah menjadi orang yang berdiri teguh dan memandang Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tahu bahwa pertolongan kita datangnya hanya daripada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, pertolongan kita hanya dari Tuhan. Dan setiap hari kita dapat melihat, memandang Dia. Karena itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa bahwa setiap hari saya tidak bisa untuk membaca firman, setiap hari saya tidak bisa untuk berdoa. Namun Tuhan mau agar kita, walaupun sedikit waktu yang Tuhan minta untuk kita, pandanglah Tuhan di dalam hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam Ulangan pasal yang ke-26, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Seperti Tuhan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa keturunannya akan menjadi kepunyaan Tuhan, miliknya Tuhan. Menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Juga di sini Tuhan berfirman bahwa Tuhan telah menerima janji. Dia mengatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah umat kesayangannya Tuhan sendiri. Seperti janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia menggenapi janjinya kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel tidak begitu setia kepada Tuhan. Namun janjinya itu tetap terlaksana di dalam umat kepunyaannya. Dan juga kita, orang-orang percaya yang harus memandang Tuhan, yang harus hidup berpusat kepada Tuhan. Setiap hari, pastikan kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan, bisa membaca firman Tuhan. Dan menjadi orang yang tidak meninggalkan firman Tuhan. Seperti dalam Yosua pasal 1 di mana Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Siang kita tidak ada waktu untuk membaca firman, untuk berdoa. Bisa malam hari kita berdoa. Kalaupun malam tidak bisa, tengah malam juga bisa. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Pagi-pagi pun juga kita bisa. Karena setiap pagi kita sering berdoa dan juga beribadah. Dan Tuhan mau agar kita sebagai orang-orang percaya tidak melupakan siapa sebenarnya pusat kehidupan kita. Tuhan mau agar kita tidak melupakan siapa sebenarnya juru selamat kita. Tuhan mau agar kita tidak melupakan siapa dirinya di dalam kehidupan kita. Dia Tuhan
yang menuntun saya dan saudara sampai detik ini. Amin. Dari firman Tuhan hari ini, kita dapat hidup berpusat hanya kepada bait suci, berpusat kepada ibadah, berpusat kepada Yesus Kristus itu sendiri. Karena ketika kita berpusat kepada Tuhan, saat itulah saat dimana Tuhan hadir dan memberkati saya dan saudara. Amin. Dan sebagai pemuda-pemudi Tuhan, di dalam kehidupan kita banyak hal yang kita akan hadapi ke depannya, banyak hal yang kita akan alami di dalam kehidupan kita. Namun, sebagai umat kepunyaan Tuhan, yang perlu kita ingat bahwa setiap hari kita membangun mezbah di hadapan Tuhan melalui firman, doa, dan juga menikmati hadirat Tuhan. Amin. Dan dalam setiap keputusan yang kita ambil, selalu dan selalu libatkan Tuhan terlebih dahulu di dalamnya, agar kita tidak mudah menyerah dan tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Saya percaya bahwa kita adalah pemuda-pemudi Tuhan yang Tuhan pakai sampai akhir, menjadi orang yang melayani Tuhan, menjadi orang yang hidup berpusat hanya kepada Yesus Kristus, dan menjadi pemuda-pemudi yang dapat memberitakan Injil kasih karunia pada orang lain dimanapun kita berada. Amin. Sekian daripada firman Tuhan, malam hari ini kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau Allah memilih kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Dan terima kasih Engkau telah memanggil kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau melayakkan kami oleh kematian-Mu di atas kayu salib, dan oleh darah-Mu kami dapat memperoleh keselamatan. Dan kiranya kami dapat menjadi orang-orang yang terus memandang Engkau dan hidup berpusat hanya kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah semua jemaat Tuhan, berkatilah semua para pemuda-pemudi yang hadir di tempat ini. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus dan kekuatan daripada-Mu turun menaungi seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.